Jadi kebetulan berarti Dr. Munawar Fuad ini lahirnya 1 hari setelah saya tanggalnya. Saya tanggal 15 Mei, beliau di tanggal 16 Mei. Menempuh pendidikan di S2, S1 dan S2 di IAIN Jakarta dan mendapatkan gelar doktor dalam bidang sejarah dan sains sosial di University Malaya, Malaysia. Kegiatan beliau banyak, seorang social entrepreneur leader, pendiri dan pembina gerakan Silih Asih Asuh Foundation, pimpinan Yayasan Pesantren Ashulaha Cibarusa, dosen di Presiden University, konsultan CSR dan Good Corporate Governance, dan berbagai posisi lain. Jadi aktivitas beliau banyak sekali. Beliau juga pernah menjadi tim ahli Menteri Pertamanan dan Energi, staf khusus Menteri Kominfo RI, asisten Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan masih banyak lagi jabatan yang pernah diemban. Di sela-sela kesibukan yang padat, beliau masih sempat untuk membuat buku. Beberapa buku yang sudah ditulis diantaranya Indonesia Waking the Giant, Kiai di Republik Maling, dan 27 buku lainnya. Jadi sangat produktif, ada lebih dari 27 buku yang ditulis. Buku yang terbaru berjudul Kiai di Panggung Pemilu, dari Kiai Host sampai ke Kiai High Cost. Jadi aktif sekali di sela-sela kegiatannya dan masih sempat mengurusi masjid-masjid di Indonesia, luar biasa memang. Supaya tidak berlama-lama, kita akan mulai materinya. Akan tetapi saya ingatkan dulu, untuk pertanyaan, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama materi diberikan melalui kolom chat di Zoom, dan nanti akan dipilih oleh panitia pertanyaan tersebut, dan nanti akan dipanggil pada saat sesi tanya jawab. Jadi pada saat sesi tanya jawab saya akan memanggil penanya, dan silakan untuk membuka mic-nya dan menanyakannya secara langsung. Dan untuk absen tadi sudah diberikan dan akan diberikan sesaat lagi oleh panitia ke chat di kolom chat. Supaya tidak berlama-lama, saya berikan kesempatan langsung kepada Dr. Munawar Fuad MA selaku Direktur Pusat DMI Pusat untuk membagikan pengalamannya dalam mengurusi akustik masjid di Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, apa Kang Anugrah suara saya terdengar cukup jelas, baik? Kang. Baik, hatur nuhun pisan, mangga. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya muliakan, ini sahibul hajat, wabil khusus Profesor Dr. Hermawan Dipojono, senior dan suhu saya ini, Ketua Umum AMKI. Tentu saja Bapak Sekjen, Mas Dr. Kiai Haji Imam Ad-Darukutni yang sudah menyampaikan pengarahan mewakili Ketua Umum. Lalu juga ada Bapak Insinyur Sugeng Joko Saljono PhD yang sudah menyampaikan pengantar. Tadi disebut juga the right important person Pak Triyogo hadir di sini, dan beberapa yang lain yang saya sebutkan juga dari sahabat-sahabat di AMKI, AFI, dan TOA, sahabat kita yang selama ini babarengan bersama-sama berkhidmat di rumah Allah ya. Soalnya asli kata masjid dalam Al-Quran itu menurut termaknya adalah Baitullah. Jadi masjid itu adalah Baitullah, nama aslinya itu, original name-nya itu. Kemudian ada masjid, ada langgar, ada musola, ada surau dan sebagainya. Sehingga penyampaian pengantar dari Kang Anugrah tadi, apa yang saya terima itu semua adalah anugerah dari Allah. Nah, namanya ke bawah-bawah nih, anugerah dari Allah. Saya sendiri cita-citanya sejak awal pengen jadi marbot masjid, khadimatul masajid, pelayan masjid. Karena lahir, tinggal, tumbuh di lingkungan masjid dan pesantren. Dan di sini banyak sekali juga saya lihat DKM atau perwakilan masjid, baik masjid kampus maupun masjid di tempat lain. Pak Rudiantara sesungguhnya adalah ketua DMI yang mendapat tugas langsung Pak JK. Saya dan teman-teman adalah pembantu umum. Dan hari-hari kami punya kantor manajemen khusus untuk menangani penataan akustik masjid ini.
dulu kita berdebat apa sih hukumnya, biasanya begitu ya. Membuat satu program ini dan menyiapkan perangkat-perangkat manajemen, lalu infrastruktur kelembagaan dan sebagainya. Saya ingin merujuk sedikit pada kaidah al-wasail hukmul maqasid. Jadi ada satu kaidah menyebutkan bahwa ada perantara, ada media itu kegiatan yang sifatnya bisa wajib karena memang tujuannya mulia, tujuannya wajib. Untuk sahnya sholat, bukan hanya khusyuk, sahnya sholat, karena kalau sound systemnya jelek, suara imam nggak kedenger, yang tinggal tidak terjangkau dengan suara itu bisa ketinggalan itu gerakannya. Jadi bukan hanya khusyuk, tapi juga sah tidaknya sholat, sah tidaknya ibadah dalam arti ibadah mahdhah, dan juga kegiatan yang terkait dengan ibadah yang ghair mahdhah seperti untuk berdakwah, lalu bersyiar dan lain-lain. Al-Mukarramun, sahabat-sahabat Zoomiyah, melalui media virtual ini saya ingin memaparkan sedikit ya Kang Anugrah. Ini dalam bentuk paparan. Saya coba tayangkan. Mudah-mudahan ini bisa. Apakah terlihat apa belum ya? Belum Pak, sebentar, mungkin masih proses. Sudah Pak. Sudah berproses. Baik. Sudah. Saya ingin mulai dari slide. Berapa lama ya supaya lebih banyak mendengarnya, lebih banyak menyimak pandangan, harapan dan transfer ilmu. Mangga Pak, Bapak ada kesempatan 30 sampai 40 menit. Aduh, mudah-mudahan bisa lebih kurang ya. Boleh kok Pak, kita baik, banyak ya. yang akan saya hanya tanya pasti. Iya. Saya di Direktur Program DMI juga sebenarnya adalah pembantu umum. Jadi kita lebih ke siapa yang lebih sempat bertugas untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan pimpinan. Program itu di manage ya, kemudian dieksekusi, lalu di maintain kontinuitasnya, targetnya seperti apa, kemudian dilaporkan baik kepada ketua umum, wakil ketua umum maupun sekjen. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Dewan Masjid Indonesia ini adalah wadah yang kita jadikan sebagai payung besar dari para pecinta masjid ya, para pelayan rumah Allah ini, berdiri tahun 1972. Di zaman Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla ada 10 program utama yang ditetapkan oleh beliau, tentu dengan melihat apa yang menjadi harapan, kemauan, kebutuhan, juga berbasis syariah. Bila dilihat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah juga disebutkan 10. Karena ini rumah Allah, ternyata desain dan nomenklatur pembinaan manajemennya juga ada di dalam Al-Quran tuh, satu-satu disebut. Ya, next time kita bisa masuk ke sana. Tapi intinya bahwa Dewan Masjid Indonesia menjadi organisasi yang memberikan pelayanan terhadap peran dan fungsi masjid dalam arti yang sangat umum. Ada mulai program akustik masjid, itu yang utama dan pertama beliau perhatikan. Saya juga tadinya tidak mengerti, tapi kemudian baru paham bahwa ini sangat penting sekali. Kemudian ada aplikasi masjid dan media digital, ya. Kemudian ada program lain, masjid bersih dan sehat, pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, lalu manajemen kemasjidan, sertifikasi tanah wakaf masjid, arsitektur masjid. Ini yang luar biasa. Para sahabat AMKI telah menyajikan bersama dengan DMI juga, bareng-bareng menyiapkan bagaimana desain, menu, dan tahap-tahap untuk membangun rumah Allah ini secara saintifik. Pendidikan dan dakwah, lalu wisata religi berbasis masjid, dan alhamdulillah Bapak JK pertama kali bersama pengurus saat ini tengah dan sudah menyiapkan pembangunan gedung Dewan Masjid Indonesia di Jalan Protokol di daerah Jakarta. Ini akan menjadi tempat kita berkonsolidasi, berkolaborasi untuk menjadikan masjid sebagai pusat, menggerakkan masjid sebagai pusat peradaban. Saya
sebagai spirit buat teman-teman muda, dari masjid lah nanti 10 Agustus kita memasuki satu Muharram, satu tonggak bersejarah di mana 1300 tahun lebih sebuah peradaban berbasis masjid melahirkan satu kekuatan agama, moral ya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sampai sekarang belum ada satu bangsa, satu kekuatan manapun yang mampu melebihi dan melewati itu. Soviet saja kurang dari 60 tahun. China belum dan Amerika juga belum. Jadi ini adalah kekuatan maha dahsyat yang telah dicontohkan dalam perjalanan siasah dan sirah Rasulullah SAW. Nah, keberadaan masjid sendiri, ini saya masuk ke di DMI 10 program ini diwujudkan melalui masjid struktural. Itu masjid yang dari pusatnya Masjid Istiqlal. Mohon maaf Pak, ini slide-nya memang belum bergeser Pak ya. Mohon maaf saya potong. Belum apa? Ini slide-nya karena tidak berubah gitu Pak. Posisinya apakah sudah digeser atau Sudah. memang masih di slide yang sama? Sudah. Belum bergeser Pak, mohon maaf. Oh, belum bergeser. Iya. Saya khawatir ini signal di tempat kami ya. Atau mau saya bantu Pak? Di sini saya tadi sudah dikirimkan Oh, slide-nya. baik, terima kasih dengan senang hati. Sebentar, Pak, ya. Ini Saya saya bukakan keluar dulu. berarti ya. Iya Pak. Tapi Saya- tadi tampilannya slide saya agak berbeda dengan yang di Bapak ini Pak. Nah, ini aja ada tambahan sedikit. Oh iya. Yang lainnya sama. Saya kira sudah bisa. Sudah bisa Yes. langsung. Jadi saya menjelaskan satu halaman ini bahwa ada masjid struktural, itu masjid yang dari pusat Istiqlal sampai ke masjid di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Ada masjid pemerintahan, BUMN, perkantoran, ada masjid komunitas. Nah, ini komunitas kampus, komunitas korporasi, komunitas pasar dan sebagainya. Ada masjid fungsional yang difungsikan. Jadi dalam nomenklatur seperti inilah kemudian Dewan Masjid Indonesia menggerakkan 10 program ini. Ada aksi, akselerasi, kolaborasi, sinergi. Nah, ini kita lakukan bersama-sama. Baik, saya kira bisa beralih kalau gitu kepada penayangan ya sedikit slide ini oleh Sebentar. Kang Anugrah. Saya stop sih ya. Ya sebentar Pak ya. Iya Pak. Saya buka dulu slide-nya Baik. yang tadi pagi saya dapat dari Pak Keto. Ya. Ya, itu sambil menunggu Al-Mukarramun. Jadi great spirit of masjid ini tidak terbantahkan dan menjadi kekuatan kita dengan semangat tauhid, dengan semangat ibadah, dengan semangat ukhuwah dalam fungsi-fungsi masjid yang bersifat sangat umum dan menyeluruh. Kita coba menerjemahkan fungsi dan peran masjid di zaman Rasulullah, para sahabat selama 1300 tahun lebih eksis mengawal satu peradaban berbasiskan agama melalui masjid. Jadi masjid adalah menjadi kunci rahasia utama. Kenapa kekuatan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi itu dibangun. Bahkan rahasia itu juga sedang digali oleh ya para ahli ilmu pengetahuan yang non muslim, sedang dikaji. Baik, kita akan masuk ke program penataan akustik dan audio sistem masjid. DMI seperti apa? Boleh bergeser, Mas? Ayo, Kang, digeserkan. Baik, sebagaimana Pak Sekjen tadi menjelaskan secara umum, permasalahan kualitas akustik pada masjid yang tidak memadai itu terlihat kalau kita masuk, terasa juga suara tidak jelas, suara pecah, terjadi gemak dan lain-lain. Dan kita juga mendapatkan fakta-fakta di lapangan bahwa ekosistem masjid, saya ini menyebut ekosistem. Ekosistem masjid itu DKM masjid. Ada marbot, ada muazzin, ada khatib, ada imam gitu. Ada jamaah. Ada pengurus, ada mitra-mitra. Jadi setiap masjid sebaiknya membuat satu pemetaan, pendataan ekosistem masjid, lingkungannya itu seperti apa, itu perlu diterjemahkan. Berapa kakak, berapa kepala keluarga, berapa jarak dari satu masjid ke masjid yang lain. Nanti ada hubungannya dengan pemetaan atau bagaimana kita menata sistem akustik ini. Minimnya pengetahuan dan cara pengoperasian peralatan sound system yang menyebabkan kekeliruan penempatan posisi speaker, kesalahan instalasi, kekeliruan setup mixer, kekeliruan pemasangan jenis speaker. Semakin kokoh dinding dalam masjid akan semakin menimbulkan banyak pantulan, suara atau tidak menyerap suara. Ini ada mitos kan? Jadi masjid itu yang penting banyak temboknya. Bahkan kalau melihat historiografi masjid sejarahnya,
Seperti kita tadi diingatkan dalam konteks Baitullah, asal muasal rumah ibadah itu kan kotak saja. Bagaimana kok ada kubahnya, bagaimana ada menaranya? Itu terjadi akulturasi peradaban, ya, dengan Romawi, dengan Syria dan sebagainya. Karena itu kalau saya ke Bandung, ada beberapa juga di tempat lain, tidak heran kalau yang disebut masjid itu bisa jadi berbeda dengan yang kebanyakan. Atau kalau kita ke Eropa atau ke negara-negara yang minoritas Muslim, kita tahu, wah itu seperti masjid, tapi ternyata itu apa? Itu gereja malah itu. Itu bisa jadi bangunan lain. Jadi secara fisik bervariasi. Kubah yang tidak memiliki ventilasi atau tidak dirancang dengan adanya diffuser dan observers menyebabkan pantulan suara berulang atau gema. Nah, ini juga ada problem teknis, problem arsitektural, problem mindset kita, problem mitos. Ada lagi kendala pemahaman agama, Pak. Jadi banyak teman-teman sahabat kita di lapangan, ada Kang Ajiz, Mas Keto ya. Ada orang ingin memperbaiki sound system di satu masjid, tapi DKM-nya menolak. Ini mau harus sampai rusak, Pak. Ini wakaf, tidak boleh diganti. Padahal sudah rusak, Pak. Jadi tidak boleh diganti, Pak. Sampai rusak betul. Gak boleh diganti yang baru itu. Itu problem yang lain. Silahkan digeser ke slide berikut. Ya, karena itu tadi sebagai khadimatul masajid, Dewan Masjid Indonesia Pusat memiliki satu unit manajemen kantor yang memberikan layanan program penataan akustik dan audio sistem masjid. Kita alhamdulillah dari mulai pelaksanaan awal sampai sekarang terus bergerak dan mendapatkan respon yang sangat baik. Mulai dari masjid besar, masjid sedang, masjid kecil, berupa bantuan perancangan sistem audio akustik masjid, berupa pengadaan material atau peralatan dilakukan oleh masjid yang bersangkutan. Ada order ya, ada permintaan. Lalu penataan audio sistem yang telah ada, ya reposisi, speaker, mixer, mic dan sebagainya. Ternyata tidak harus juga mengeluarkan uang, cuma karena posisi yang tidak tepat saja misalnya. Nah, ada advisory, yaitu pemberian satu pendampingan berupa konsultasi dan advis serta sumbang saran dan rekomendasi penataan akustik audio sistem masjid oleh tim ahli. Ada perbaikan berupa reparasi, ada penggantian material audio sistem, mencakup keseluruhan masjid. Bahkan ada kadang-kadang kalau Pak JK sedang jalan kemana, baik beliau waktu sebagai wapres maupun saat ini, tetap ada orang meminta penataan akustik masjid di berbagai kota. Kami bekerja untuk mewujudkan apa yang menjadi komitmen kita. Berkenan bergeser Kang Anugrah. Nah, menyiapkan tenaga teknisi, juga melakukan pelatihan teknisi, dimulai dengan rekrutmen tenaga teknisi sukarelawan, dengan merekrut para remaja masjid atau pemuda-pemuda yang memiliki latar pendidikan elektronika, pengalaman bekerja di bidang elektronik, juga punya spirit atau jiwa sosial yang gemar memakmurkan masjid, berusia 18-40 tahun. Juga disyaratkan punya kemampuan mengemudi sebagai driver dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kita mengadakan beberapa pelatihan. Ada peserta dari 30-50 orang, lalu waktunya 3-5 hari. Materinya terkait teori praktikum kunjungan ke masjid, kemudian kunjungan ke industri, lalu berinteraksi dengan instruktur untuk menyangkut pengetahuan yang sangat teknis. Lalu ada fasilitator pendamping kelas, ada modul, ada buku official yang sudah kita siapkan, juga perlengkapan praktikum ya. Waktu itu kita di Panasonic ya, juga yang sering kali memang di TOA dan mitra-mitra lain yang sama. Lalu perlengkapan pelatihan. Berikutnya. Nah, tentu aja ada respon dari berbagai kalangan pengurus masjid di wilayah, di kabupaten kota. Kita terus memberikan sosialisasi dan edukasi singkat bagi takmir masjid. Ya, lalu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan peserta takmir masjid. Lalu jumlah peserta kadang 100-200, ada instruktur yang seperti tadi, ada perangkat panduannya, buku saku, seminar kit dan lain-lain.
Dan kami juga sejak awal melakukan penyusunan database masjid. Itu real time survei ya. Pengerahan tenaga enumerator, pengumpul data, pengumpulan dan seleksi lembar data form, input data masjid dan pelaporan lainnya. Jangan heran Dewan Masjid Indonesia misalnya punya data Masjid Jalur Pantura, Pak. Jadi Jalur Pantura selama ini dikenal dengan Indramayunya, itu segala macam penampilan musiknya. Jadi kami punya data masjid 1000 masjid Jalur Pantura. Biasanya di masa-masa mudik ramai sekali. Kenapa? Karena masjid itu lebih diberdayakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, karena pada saat traffic yang sangat padat ya, sebelum Covid ya, ada mudik dan sebagainya di Pelabuhan Merak sampai Masjid Pelabuhan Ketapang misalnya. Masjid di DKI dan masjid lain, serta bersamaan dengan itu pendataan secara digital maupun manual, pendataan masjid dilakukan selain oleh Kementerian Agama, juga kami lakukan secara kontinu terus-menerus. Dan kita juga melakukan kunjungan ke masjid dan layanan-layanan advisory, menerima permohonan dari takmir masjid untuk melakukan pengecekan audio sistem dan akustik masjid, mengidentifikasi permasalahan audio sistem dan akustik pada masjid yang memerlukan, mengedukasi takmir, marbot terkait pemasangan dan perawatan audio sistem, bantuan perancangan, sumbang saran, rekomendasi, dan perbaikan. Lanjut, Mas. Mangga, Kang Anugrah dilanjut. Yang ini Pak sudah atau belum? Belum. Nah, ini beberapa gambar jika para sahabat melihat perangkat-perangkat panel akustik di salah satu mobil. Ya, ini terlihat sekali perangkat-perangkat yang ada. Tentu kami masih terbatas ya. Tapi luar biasa upaya-upaya program ini, karena saya terpesona, subhanallah. Masjid adalah pusat keumatan yang sangat mandiri, Bapak. Yang sangat merdeka saya sebut. DMI ini bukan pemilik, bukan seperti korporasi kita membawahi, memiliki masjid, tetapi kita melayani. Karena itu berbagai kegiatan akustik juga dilakukan secara swadaya dengan inisiatif-inisiatif. Kami memberikan daya dukung yang diperlukan berupa buku, pelatihan, dan sebagainya di seluruh Indonesia. Silakan. Apa masih ada, Kang Anugrah? Masih ada Pak, sebentar, mungkin agak lama. Oh, Sudah ya, Pak? ya, ini hanya menggairahkan girah kita ini, Pak. Jadi ini waktu peluncuran tahap kedua ini di Masjid Istiqlal. Seperti inilah armada yang disebut dengan unit pemelihara masjid, yang sesungguhnya fungsi-fungsinya itu juga selain untuk penataan akustik masjid, satu masjid ada 3, Pak, atau minimal 2, satu driver, satu pendamping, yang 2 atau 3-nya itu adalah teknisi yang sudah dilatih oleh Dewan Masjid Indonesia, dan di awal-awal diberikan support pembiayaan. Kemudian berikutnya sudah subhanallah mendapatkan kesempatan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Kita aturkan terima kasih. Diluncurkan oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla dengan pengurus Masjid Istiqlal dan DKM-DKM yang lain. Terima kasih. Lanjut. Sebentar Pak. Ya, ini gambaran peta distribusi 100 unit mobil akustik. Ini hanya sebagai peta ilustrasi saja bahwa alhamdulillah ini yang tercatat. Tentu ada beberapa tambahan-tambahan inisiasi dari beberapa pengurus di daerah dan di pusat, itu ada juga yang dioperasionalisasikan dari mulai Aceh, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Alhamdulillah cukup merata. Lanjut. Ya, ini grafik yang menunjukkan angka sudah mencapai 70.144 titik lokasi masjid yang tersentuh oleh penataan tim akustik masjid ini. Ini ada juga penjelasannya, angka-angka tiap provinsi, di mana Sumatera Utara itu yang tertinggi
3.765, kemudian ini ada ya Lampung ya, yang di luar Jawa ya. Kemudian tapi kalau alhamdulillah di Jawa Timur ini sudah 107 masjid. Tergambar seperti ini akselerasi teman-teman yang terus-menerus bekerja. Kalau ada AMKI, kalau ada para ahli dan mitra-mitra lain, saya yakin dakwah Bilhal ini akan lebih kuat untuk dikembangkan. Silakan dilanjutkan, Kang Agung. Ya, ini hanya beberapa gambaran bagaimana kita sudah melatih 2.500 peserta, anak-anak muda. Saya sebut Muslim milenial. Ini menarik sekali. Betul sebagaimana disampaikan Pak Sekjen DMI tadi, ini membuka adanya Muslim entrepreneur. Ya, Pak Keto terima kasih selalu bersama Pak Syakir dan teman-teman TOA yang mendedikasikan keahliannya untuk kemanfaatan program ini. Dilanjut. Ya, tidak perlu pakai seragam, ada yang sarungan, sendalan gitu Pak. Jadi santai-santai. Dan setiap masjid juga punya ruangan. Ini luar biasa antusiasmenya. Silakan. Ya, saya kira ini beberapa gambaran Kang Ajis dan teman-teman. Saya kira ini hampir 24 jam. Karena masjid ini kan hampir 24 jam pelayanannya Pak. Tapi ya tadi sumber daya yang kita miliki masih terbatas, waktu yang kita bisa layani kepada para pengurus DKM dan takmir juga masih sangat terbatas. Tadi captive-nya hampir, kita sebut sih hampir 1 juta masjid ya, dan musola. Belum ada varian-varian masjid di komunitas masjid fungsional dan lain-lain. Silakan dilanjutkan saja. Saya kira ini hanya dokumentasi kegiatan. Agak cepat saja Mas. Saya Baik, Pak. lebih ingin mendengar. Nah, ini beberapa kegiatan, saya kira nanti bisa dibagikan ya kepada peserta-peserta. Alhamdulillah, itu apa yang dapat saya tunaikan sebagai pengantar, dan tentu masih jauh dari sempurna. Dan lebih menarik lagi, di sini banyak para ahli dari berbagai kemampuan, dan juga ahli doa. Penting Pak, doa itu juga yang memberikan dedikasi dan jalan keberkahan bagi kita, bahwa program ini sangat penting sekali. Lebih baik lagi juga kalau kita mempunyai keberdayaan, kemandirian, sehingga girah Islam kita di dalam rangka memberikan pelayanan kepada rumah Allah ini dapat semakin meningkat. Dan juga seiring meningkatnya kemakmuran masjid, meskipun di tengah COVID-19 ini ada rule, aturan-aturan yang membuat terbatasi, tapi kita terus mengembangkan program-program ini dengan semangat. Saya belum lama juga berkunjung ke ITB, ke Masjid Salman, menemani para ilmuwan muslim kita menyiapkan alat-alat pendukung medis dalam rangka mengatasi warga atau masyarakat yang terpapar pandemi COVID-19. Sangat luar biasa kegiatan umat yang makin tumbuh, makin besar. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, banyak pihak memprediksi di tahun 2030, 2040-an umat Islam akan menjadi umat dengan populasi terbesar di seluruh dunia, yang sekarang menjadi umat yang paling bontot tetapi memiliki tingkat mobilitas dan populasi yang paling cepat di seluruh dunia. Ini sesuatu yang menjadi rasa syukur kita, tetapi menjadi tantangan bagi kita, bahwa masjid sebagai pusat ibadah, pusat ukhuwah, pusat tarbiyah, pusat satu pengembangan pendidikan, dan pusat untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Demikian sebagai pengantar. Saya kira akan lebih menarik kalau kita mendapatkan feedback dari Al-Mukarramun, ikhwah fillah pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali